Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi yaitu BPJS Kesehatan. Anggota kami ada Muhammad Rizky Tiwiono, saya sendiri, NIM 080, Samara Diva, NIM 092, Anggit Widayu, NIM 112, dan Salsabira Andriani, NIM 132. Next, BPJS Kesehatan. Apa itu? Yaitu merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS, dan TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Yang kedua, untuk fungsinya sendiri, menurut UU BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tugas BPJS. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, BPJS bertugas untuk melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, dan yang terakhir yaitu memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Lalu yang berikutnya ada wewenang. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud di atas, BPJS berwenang yang pertama menagih pembayaran iuran, yang kedua ada menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Yang ketiga ada melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Yang keempat ada membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima ada membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Yang keenam ada mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak mematuhi kewajibannya. Yang ketujuh ada melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial. Next. Next ada fakta BPJS. BPJS Kesehatan dirancang untuk menanggung segala jenis penyakit. BPJS Kesehatan akan menanggung anggota BPJS dari seluruh jenjang usia dan semua tingkat keparahan penyakit yang diderita. Besaran premi yang dibayarkan berdasarkan fasilitas kesehatan yang dinikmati. Fasilitas ini terbagi menjadi kelas 1 sampai kelas 3. Yang kedua adalah BPJS Kesehatan menganut pola rujukan berjenjang, sehingga pasien tidak bisa bebas memeriksakan diri ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang diinginkan. Yang ketiga, pasien BPJS Kesehatan seringkali harus mengantre untuk mendapatkan pelayanan. Dan yang keempat, biaya pengobatan dan pemeriksaan laboratorium juga termasuk dalam layanan BPJS Kesehatan. Pasien tidak perlu membayar lagi untuk layanan tersebut, asalkan tetap sesuai dengan prosedur atau ketentuan BPJS Kesehatan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah penarikan biaya terhadap pasien BPJS berlaku jika peserta meminta fasilitas lebih tinggi dari hak yang seharusnya diperoleh. Next.
Berikutnya ada keuntungan. Keuntungan dari BPJS itu yang pertama murah, yang kedua wajib, yang ketiga tanpa medical check up, yang keempat dijamin seumur hidup, yang kelima tidak ada pengecualian, yang keenam perubahan data bisa secara online. Yang pertama murah itu hanya dengan premi per bulan untuk kelas 1 sebesar 60.000, kelas 2 sebesar 51.000, dan kelas 3 sebesar 25.000. Yang kedua itu wajib BPJS Kesehatan yang diselenggarakan langsung dari pemerintah atau negara ini memang sebuah program yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, tanpa medical check up. Bila Anda mendaftar BPJS di umur berapapun, Anda boleh mendaftar dan tanpa ada medical check up, bahkan bayi yang masih dalam kandungan bisa didaftarkan. Dijamin seumur hidup, sepertinya hanya BPJS yang berani menanggung proteksi peserta hingga seumur hidup. Yang kelima, tidak ada pengecualian. Di BPJS, Anda bisa mendaftar tanpa ada ditanyakan penyakit yang telah diderita oleh peserta. Perubahan data bisa online. Jadi, bagi peserta yang ingin melakukan perubahan data pribadi seperti nomor telepon, alamat, dan lain-lain atau Paskes, kelas BPJS dan sebagainya, peserta bisa ubah melalui website BPJS. Berikutnya. Nah, BPJS juga memiliki kekurangan, yaitu metode berjenjang. Adanya metode berjenjang saat melakukan klaim. Dan yang kedua, hanya berada di Indonesia. Layanan kesehatan BPJS memang hanya bisa melindungi diri di wilayah Indonesia saja. Beberapa dengan asuransi swasta yang bisa memproteksi kesehatan pesertanya di rumah sakit yang bekerja sama hingga di seluruh dunia. Yang ketiga, antri. Wajar saja bila mau berobat menggunakan BPJS, kesehatan harus antri terlebih dahulu sebelum dipanggil giliran. Hal ini dikarenakan hampir seluruh masyarakat Indonesia memanfaatkan BPJS kesehatan untuk berobat. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.